Bab 601. Batu Jimat. Senior, ini adalah rute masuknya ayahku ke dalam wilayah rahasia 20 tahun yang lalu, mungkin bisa dijadikan referensi. Eric Kin tidak menolaknya, melihatnya sekilas, kemudian disimpan. Zenet mengantar perginya Eric dengan sikap yang sangat hormat. Eric Kin, masih berani pulang ya kamu? Setibanya di dalam kamar, Bella Fang emosi hingga dua baris gigi sambil menggigit, sepasang mata menatap Eric bagai menatap musuh terbesar dalam hidupnya. Sudah sangat malam, kenapa belum tidur juga? Hati Eric Kin mulai gelisah, namun ekspresi wajah masih saja dipertahankan agar tetap tenang. Eric Kin, jangan berpura-pura seolah tidak terjadi apapun. Teriak Bella Fang sambil bertolak pinggang, kamu telah melihat seluruh dari diriku, bagaimana cara kamu mengganti rugi? Bagaimana caranya? Eric Kin berpikir sesaat, berkata, bagaimana jika aku juga tanggalkan semua pakaian, agar kamu melihatnya? Selesai berkata, Eric Kin pun memperagakan sikap akan melepas pakaian. Kamu tidak tahu malu. Wajah Bella langsung memerah, segera menutup dengan tangan dan berbalik badan. Sebenarnya aku tidak melihat apapun. Aku tidak percaya. Ya sudah jika tidak percaya. Eric Kin berkata dengan kewalahan, aku sudah ngantuk, kamu geser sedikit. Selesai berkata, Eric pun berbaring ke atas ranjang, lalu memejamkan mata, cepat sekali mendengkur. Sungguh tidak melihatnya. Tetapi bagaimana mungkin, jelas-jelas sedekat itu, kata Bella sambil mendorong badan Eric. Eric tidak menghiraukannya, lanjut berpura-pura tidur. Mana mungkin tertidur begitu cepat, kamu babi ya? Bella marah besar, langsung menjulurkan tangan menghadiahkan sebuah tinjuan untuknya. Alhasil, malah tangannya yang kesakitan. Dia lanjut mencubit telinga Eric Kin. Eric Kin tetap tidak bergerak, bernafas sangat tenang. Aku tidak percaya. Bella segera berdiri, mengangkat kaki menendang ke arah wajah Eric Kin. Ruru. Seperti tidur sangat lelap, begitu berbalik badan, telapak tangan Eric Kin langsung mengayun ke kaki Bella. Seketika membuat Bella terlempar jauh. Eric Kin, kamu sialan, kamu benar-benar seperti seekor babi. Bella Fang segera bangkit, kesal setengah mati, lanjut mengayunkan tinjuan ke arah Eric. Eric Kin kehabisan kata-kata, lanjut berpura-pura mati. Lagi pula kamu tidak akan bisa menggerakkanku, untuk apa menghabiskan energi sebanyak itu? Beberapa saat kemudian, Bella Fang pun mulai lelah, lama-kelamaan ikut ketiduran. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Eric Kin terbangun, terlihat tingkah tidur Bella Fang yang sangat buruk, hingga membuat sebagian bajunya basah. Saat ini perempuan itu tengah telentang tidak beraturan di sisi ranjang, lebih seperti seekor babi. Eric pun membangunkannya, keduanya turun untuk sarapan. Setelah itu Eric membawa Bella menuju pasar transaksi Aurora Island. Itu juga termasuk salah satu informasi yang Zenet beritahu tadi malam. Saat ini pasar itu belum dibuka terlalu sering, hanya terbatas pada Minggu Aurora setiap tahunnya. Dan tahun ini adalah tahun dibukanya wilayah rahasia, kebanyakan pejuang akan hadir dengan benda-benda berharga miliknya. Saat Eric dan Bella tiba, benar saja, orang-orang sudah memenuhi pasar, baik penjual maupun pembeli, semuanya berjumlah sangat banyak. Bahkan ada sebagian pejuang yang memperdagangkan benda-benda peninggalan sejarah, namun cukup melihat sekilas saja Eric Kin dapat memastikan semua itu palsu. Selain barang dagangan para pejuang, ada sebagian penduduk lokal menawarkan benda-benda berkesan untuk dijadikan kenang-kenangan. Harga yang ditawarkan pun tidak mahal, karena itu Bella Fang sekaligus membeli sangat banyak. Untung saja Eric Kin memiliki ruang penyimpanan yang cukup, jika tidak, hanya disuruh membawakan belanjaan saja pasti akan sangat menyedihkan. Mungkinkah membiarkan Bella Fang membawanya sendiri? Bella Fang berkata ini adalah ganti rugi karena Eric sudah melihat badannya kemarin. Eric Kin yang ingin segera mengakhiri kecanggungan itu pun segera menerima tanpa ragu. Setelah berjalan satu keliling, langkah kaki Eric tiba-tiba terhenti, pandangan mata tertuju pada lapak milik seorang pejuang. Di atas lapak itu, ada sebuah batu dengan ukuran sebesar batu giok, tengah memancarkan hawa secara samar-samar, kini berhasil menarik perhatian Eric. Anak muda,
seleramu bagus sekali, ini adalah sebuah batu jimat. Kata Iblis Fu, meski hanya sebuah jimat yang cacat, tetapi setelah diperbaiki, akan ada kekuatan yang sangat besar. Eric Kin berjalan menghampirinya, melihat-lihat beberapa barang dagangan secara sembarang, setelah itu mengambil batu jimat itu dan berkata, berapa harganya? 5 juta yuan. Pemilik lapak menyebutkan sebuah harga tinggi dengan wajah tidak malu sedikitpun. Ini adalah benda berharga yang aku rebut dari tangan hewan superior master saat masuk ke dalam wilayah rahasia, tidak akan aku jual di bawah harga itu. Kenapa kamu pandai sekali mengarang? Eric Kin membalikkan bola mata, melihat kultivasi Grandmaster milik bos lapak itu, monster superior master apanya, satu telapak tangannya saja cukup membuatmu kehabisan nafas. 500 yuan, kata Eric menawar harga. Raut wajah pemilik lapak itu penuh kekecewaan. Saudara, perkataanmu kamu tidak masuk akal, aku bahkan sudah mempertaruhkan nyawa, kini hanya dinilai dengan harga 500 yuan. Kalau begitu 1000 yuan saja. Melihat ada ruang untuk menawar, Eric Kin kembali menyebutkan angka. 50.000 yuan saja. Kurang dari itu tidak akan aku jual. Kata pemilik lapak dengan hati kecewa, saudara, kamu juga mengenal barang, ini sungguh bukan barang palsu. Baru saja ada seorang perempuan yang datang, katanya ingin membeli dengan harga 10.000 yuan, hasilnya pergi mengambil uang tak kunjung kembali, jika tidak, aku pun tidak akan menjualnya padamu. Eric Kin tersenyum, menjulurkan tangan mengambil uang. Dan di saat inilah, datang seorang perempuan dengan tergesa-gesa. Bos, kenapa kamu menjualnya ke orang lain? Bukankah sudah sepakat akan dijual pada nona kami? Perempuan yang baru tiba itu sangat marah saat melihat Eric sedang mengambil uang. Dan kamu, ini adalah barang pilihan kami, cepat letakkan barang itu. Katanya sambil menunjuk Eric Kin. Eric pun mengerutkan kening. Reni, jangan sembarang bicara. Di saat inilah datang seorang perempuan dengan langkah perlahan. Dia berparas cantik, mengenakan sehelai gaun terusan warna hijau tua, rambut hitam disanggul, memancarkan wibawa yang tidak biasa. Tetapi barang ini, sungguh telah nona pilih lebih dulu. Kata Reni dengan sangat tidak terima. Tetapi kita tidak membawa uang kemari, tentu saja akan menjadi barang tak bertuan lagi. Kata perempuan itu sambil menggelengkan kepala, sudah sering aku katakan, saat berada di luar, jangan terlalu arogan dan menggunakan emosi dalam bertindak. Mohon maaf, pembantuku terlalu panik, tidak pandai berkata-kata. Di sini aku ingin minta maaf. Perempuan itu berbicara dengan suara yang sangat lembut dan tulus. Membuat raut wajah pemilik lapak dan Eric Kin membaik dengan cepat. Tuan, barang ini memang aku temukan lebih dulu, apakah boleh melepaskannya untukku? Kata perempuan itu pada Eric dengan sangat hormat. Sudahlah, jika memang kalian temukan lebih dulu, maka untuk kalian saja. Eric Kin tersenyum, menyerahkan batu jimat pada perempuan itu, lalu berbalik badan pergi. Benda itu hanya keinginan sesaat dalam hatinya, tidak memberi bantuan dan pengaruh yang terlalu besar padanya. Ditambah dengan nada bicara perempuan itu yang amat lembut, dia pun tidak berencana memperpanjang masalah. Nona, laki-laki bau itu baru saja menyentuh tanganmu. Setelah Eric Kin pergi, pembantu pun berkata pada Reni dengan amat kesal. Perempuan itu mengerutkan kening, berkata, Reni, sudah dikatakan berapa kali, di sini bukan dunia tersembunyi, kamu harus terbiasa dengan peraturan di sini. Dan nanti malam adalah malam dibukanya wilayah rahasia Sekte Wan Lian, jangan mencari masalah di luar, siapa tahu ada senior dan pendahulu dari daerah lain. Jelas-jelas hanya seorang superior master kelas 3, satu tinjuanku saja bisa membuatnya terbang jauh. Begitu mengepal tangan, Reni mampu mengeluarkan tenaga setara dengan superior master kelas 6. Kamu sudah pandai membantah ya? Mendengarnya, mata indah perempuan itu langsung melotot. Nona, aku salah. Reni menundukkan kepala, tetapi terlihat jelas dia belum bisa menerimanya. Entah kali ini bisa mendapatkan rumput wanian atau tidak, agar bisa menyelamatkan kakek. Perempuan itu menghela nafas, melihat sekilas arah perginya Eric Kin, terlintas warna merah pada kedua sisi wajahnya.
Tuan Qin, tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Tak lama Erik Qin berjalan, Zenet pun membawa beberapa muridnya datang menghampiri. Zenet berekspresi sangat gembira. Hansen Huang dan beberapa lainnya menenteng banyak barang, seolah memiliki hasil yang sangat berlimpah. Coba bantu aku lihat, apakah beberapa barang yang aku pilih ini ada yang salah? Tanya Zenet. Erik Qin melihatnya sekilas dengan sembarang. Ternyata selera Zenet bagus juga, sebagian besar barang yang dia beli terbilang cukup berguna. Berapa uang yang kamu habiskan untuk beli barang ini? Tatapan mata Erik Qin tertuju pada sebuah patung sebesar telapak tangan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.